Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Allah akan menjadi perisai bagi semua orang, sebab jalannya murni dan janjinya tetap menjadi nyata. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kemuliaan dan kasih-Mu tetap mengalir setiap saat bagi kehidupan kami. Penyertaan dan kasih-Mu akan memberikan kekuatan baru untuk kami menjalani hari-hari hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Saudaraku, pada abad 19, Dr. Lin Ting Tung adalah seorang Taiwan yang pertama menjadi dokter orang Kristen. Ia bekerja di rumah sakit kecil di pedesaan. Pada suatu hari seorang anak datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam malaria. Anak itu berjalan lebih dari 2 jam dari desanya, melalui jalan setapak, melewati hutan belantara dan sawah. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit, meraih obat, dan bergegas pulang. Sore harinya ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat bingung dan berbisik. Obat untuk malaria masih ada, tetapi botol yang isinya disinfektan sudah tidak ada. Dr. Lin terkejut. Jadi anak yang datang tadi ternyata membawa botol yang salah. Celaka kita, sebab ibunya bisa mati. Dr. Lin dengan wajah pucat segera melaporkan peristiwa ini kepada atasannya, Dr. Maxwell. Ia juga terkejut. Sekarang pukul 5, anak itu dari sini pukul 3, jadi ia hampir tiba. Tidak mungkin lagi mengejarnya. Dr. Maxwell berkata, sekarang panggil semua karyawan kita, lalu kita berdoa bersama-sama. Dan mereka pun berdoa. Esok harinya ketika masih subuh, pintu rumah sakit itu diketuk. Ternyata itu anak yang kemarin membawa botol yang keliru. Mukanya pucat ketakutan. Dr. Lin juga takut. Anak itu berkata, maaf dokter, kemarin saya bawa botol itu sambil berlari, lalu saya jatuh. Botol itu pecah dan isinya pun tumpah. Dr. Lin yang masih terpaku karena gugup langsung merangkul anak itu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dia mempersiapkan segala sesuatunya, obat-obat itu untuk kembali dibawa oleh anak itu sendiri. Saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi dalam hidup ini tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana kita dimampukan untuk mengambil suatu keputusan yang benar jika diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Sejak bangun di pagi hari, memilih sarapan, pakaian, ke tempat kerja, menggunakan apa, bertemu dengan teman, pilihan kata, kalimat yang diucapkan, hingga kita kembali tidur di malam hari, pukul berapa, adalah pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita. Bahkan pilihan-pilihan itu tidak hanya sebatas pada hal-hal sederhana, melainkan juga pilihan yang sulit dalam hidup. Namun apapun itu, jangan pernah melupakan satu hal yang sangat penting saat harus mengambil keputusan, saat memilih, dan saat berada dalam masalah hidup, yaitu doa. Kenyataannya kita menjadi lupa karena lebih fokus pada masalah, waktu, kemampuan, modal, serta kepandaian diri dan mengandalkan relasi yang dimiliki. Di setiap pilihan, tantangan, masalah, harapan, terkadang kita merasa Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Tetapi itulah yang terbaik bagi kita. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam perkenanan atau kehendak Tuhan. Maka teruslah berdoa. Jangan berhenti berharap. Percayalah kepadanya. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan kita akan melihat tepat dan indah semuanya
pada waktunya. Amin. Nyanyian kita, hanya Yesus jawaban hidupku. Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.